Bayangkan kamu kerja di tempat yang benar-benar menerima kamu apa adanya, entah kamu datang dari mana, siapa pun kamu. Nah, itulah inklusi dan itu penting banget sekarang. Inklusi di tempat kerja adalah menciptakan lingkungan kerja di mana setiap karyawan merasa dihargai, dihormati, dan didukung, serta memiliki kesempatan yang sama untuk berkontribusi dan berkembang, tanpa memandang latar belakang, identitas, atau perbedaan lainnya. Kalau inklusi memastikan semua orang merasa diterima, sekarang kita masuk ke 3 pilar utama yang bekerja bersama untuk menciptakan lingkungan yang benar-benar adil dan beragam, yaitu diversity, equity, dan inclusion. Diversity adalah tentang kehadiran orang-orang dari latar belakang, identitas, dan pengalaman yang berbeda dalam satu lingkungan, mencakup keberagaman esa, agama, gender, usia, disabilitas, dan gaya pemikiran. Contohnya, perusahaan memiliki karyawan yang terdiri dari laki-laki dan perempuan, memiliki ras, suku, dan agama yang berbeda, adanya campuran usia muda dan senior, dan juga memperkerjakan orang dengan penyandang disabilitas. Equity berarti memberi perilaku yang adil kepada setiap karyawan dengan mempertimbangkan kebutuhan, tantangan, dan latar belakang yang berbeda-beda, agar semua orang punya kesempatan yang setara untuk berkembang dan sukses. Contohnya, semua karyawan diberi akses menggunakan fasilitas, karyawan disabilitas diberikan alat bantu kerja yang dibutuhkan agar setara. Inklusi adalah tentang menciptakan suasana di mana setiap karyawan merasa diterima, dihargai, dan punya ruang untuk berkontribusi, bukan hanya hadir tapi melibatkan dan dianggap penting. Contohnya, mendorong semua orang di perusahaan untuk tampil sebagai diri sendiri tanpa takut dihakimi. Opini semua karyawan dipertimbangkan pada rapat tanpa memandang jabatan atau latar belakang. Coba bayangin kerja bersama tim yang semua orangnya berbeda-beda. Ada yang pakai kursi roda, ada yang pakai kerudung, ada juga yang baru lulus kuliah dan yang sudah senior banget. Tapi semuanya saling respect. Nggak ada yang direndahin, gimana rasanya? Pasti nyaman banget kan? Nah, ini dia 5 dampak positif dari lingkungan kerja yang inklusif. 1. Anggota tim merasa dihargai dan percaya diri. Inklusi membangun rasa aman untuk berbicara dan berkontribusi. 2. Meningkatkan kolaboritas dan inovasi. Ide dari semua karyawan muda atau disabilitas bisa membuka sudut pandang baru dalam proyek. 3. Perbedaan menjadi kekuatan bukan hambatan. Keberagaman membuat hasil kerja lebih kaya dan inovasi. 4. Meningkatkan kerjasama dan saling mengerti. Inklusi mengubah persaingan jadi kekompakan. 5. Mengurangi konflik dan diskriminasi serta saling menghargai. Oke, jadi kita sudah paham kenapa inklusi itu penting. Sekarang gimana caranya biar itu nggak cuma jadi jargon, tapi benar-benar terasa dalam keseharian di kantor. Yuk kita lihat beberapa hal praktis yang bisa jadi langkah awal. Yang pertama, pelatihan keberagaman, edukasi rutin tentang bias dan inklusi. Yang kedua, kepemimpinan inklusif, pemimpin jadi teladan dan menghargai perbedaan. 3. Kebijakan anti-diskriminasi, tegas dan adil untuk semua. 4. Aksesibilitas menyeluruh, fasilitas ramah, disabilitas fisik dan digital. 5. Ruang suara yang aman, forum terbuka untuk menyampaikan ide dan keluhan. Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Kita langsung aja ya. Aku rasa presentasi ini harus pakai konsep formal dan straight to the point. Aku sempat bikin konsep visual, kampanye yang lebih efektif. Nanti aja ya Maya, kita fokus ke struktur dulu. Kalau dari data yang terkumpul, Boleh, nanti kirim by email aja ya, biar aku review. jujur ya, aku tuh bukan tipe orang yang pintar ngomong. Cuma dataku banyak loh. Tapi ya takut diselah. Dia dengerin, tapi kadang orang lupa ngarahin ke aku. Kita semua punya pemikiran, tapi dikira cuma Reno doang yang mikir.
Gue itu diam, bukan karena nggak ngerti, tapi malas debat. Oke, Fit, kali ini kita harus ulang ya, tapi semua suara kedengaran. Teman-teman, aku sadar kemarin aku terlalu mengambil alih. Mulai sekarang aku ingin dengerin kalian satu persatu. Aku bikin konsep visual kampanye, tapi tiap tim wajah muncul satu persatu dengan pesan berbeda, bukan hambatan. Aku punya data dan testimoni dari staf lain. Bisa kita masukin di akhir video. Dari pengalaman saya, kita sebaiknya atur waktunya sesuai urgensi. Saya bantu susun timeline dan biayanya. Berbeda suara, Berbeda cara kerja, Berbeda akses, berbeda irama, Tapi satu arah.